Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaitun dengan NIM 423200100120 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Menteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dari modul 13 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pengertian korupsi. Secara sederhana, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam berbagai pandangan para pakar, mengasosiasikan korupsi dengan penyalahgunaan jabatan publik. Pengertian korupsi secara perspektif korupsi yaitu perspektif moral. Korupsi yaitu segala sesuatu yang merusak moral atau yang mencerminkan kerusakan moral. Tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari yang baik, dari yang ideal. Yang kedua, yaitu perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi korupsi yaitu pembayaran atau pengeluaran yang mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, perspektif politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik atau politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Adapun pengertian korupsi secara teoritis. Menurut Dr. Andes Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara, atau Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Analisis korupsi. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu yang pertama, pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Yang kedua, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi. Yang ketiga, pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Selain itu, ada sikap untuk menghindari korupsi. Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Ada 3 menurut saya yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi. Antara lain,
Yang pertama, menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. Yang kedua, menaikkan moral pegawai tinggi. Dan yang ketiga, legislasi pemungutan liar dan menjadi pendapat resmi atau legal. Yang terakhir, kesimpulan dari korupsi. Kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaan dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya pribadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.